Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4, kelas 10-5 akan mempresentasikan dan mempraktekkan tentang perubahan kimia. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri, dimulai dari paling kanan. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rika Fendi Pradili. Nama saya Nabila Istining Tias. Nama saya Juwita Kurnia Agustin. Lanjut yang kiri. Nama saya Safitri Huning Tias. Nama saya Mateo Salamitin Nugraha. Dan saya sendiri Immanuela Magdalena sebagai ketua kelompok 4. Tanpa basa-basi, langsung ikuti kami. Saya akan mempresentasikan tentang reaksi pembakaran. Tujuannya adalah ingin mengetahui hasil dari sebuah pembakaran benda. Alat dan bahan adalah kertas dan korek api. Cara kerjanya adalah api yang kecil dipatikan ke benda yang kering, maka benda tersebut akan terbakar secara perlahan dan merambat hingga membakar habis benda tersebut. Dengan syarat pembakaran harus dilakukan di ruang yang beroksigen. Pengamatannya adalah api yang dipatikan ke kertas akan menghasilkan abu yang memiliki sifat berbeda dengan kertas. Dan benda yang mengalami pembakaran ini tidak bisa kembali seperti semula. Kesimpulannya adalah benda yang dibakar akan menghasilkan zat baru. Persamaan umum untuk reaksi pembakaran sempurna adalah senyawa hidrokarbon plus oksigen jadi karbon dioksida plus hidrogen. Sekian, terima kasih. Yang kedua, di sini kita akan menjelaskan proses reaksi kimia pada pembusukan. Tujuannya untuk mengetahui sayuran yang sudah membusuk. Jadi tujuan kita itu mengetahui sayuran yang sudah membusuk itu bagaimana sih. Lalu bahannya ada cabai. Dan yang ketiga, cara kerjanya. Ketika memetik cabai ini, maka kita memutuskan aliran energi yang menjadi sumber utama dari tanaman. Artinya, buah dan sayuran juga kehilangan asupan energinya saat dipetik. Akibatnya, buah dan sayuran menjadi kering, lemas, layu, lembek, dan berujung busuk. Contohnya, cabai ini. Cabai ini ketika dipetik dan kehilangan energinya akan ditumbuhi mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Jamur dan bakteri inilah yang menjadi komponen utama dari pembusukan. Lalu pengamatan ini, contohnya cabai yang sudah busuk ini rupanya sudah kecoklatan, keriput dan layu. Kesimpulan, buah atau sayur yang dibiarkan akan tumbuh mikroorganisme yang menyebabkan pembusukan. Sekian dari saya. Yang ketiga, fermentasi. Tujuan untuk mengetahui proses pembuatan tempe melalui fermentasi dan untuk mengetahui bahan dan produk yang dihasilkan dari proses fermentasi. Alat dan bahan. Bahan: kedelai, air, dan ragi. Alatnya: plastik, panci, dan tampah. Cara kerja: pertama, cuci kedelai dengan air mengalir, lalu rendam dalam wadah bersih. 2. Kemudian rendam semalaman atau 8 jam. Setelah itu remas-remas hingga kulit arinya terkelupas bersih. 3. Siapkan panci rebus dengan air mendidih selama 60 menit atau sampai lunak, lalu tiriskan. 4. Pindahkan ke dalam tampah, biarkan hingga biji kedelai kering. Kemudian taburi ragi pada biji kedelai yang sudah kering. Aduk hingga merata. 6. Siapkan plastik, lalu masukkan biji kedelai, lalu bungkus dan tusuk. Bungkus dengan tusukan gigi. 7. Diamkan dengan suhu ruang selama 2-3 hari. Hasil pengamatan. Selama proses fermentasi, kedelai akan mengalami perubahan, baik fisik maupun kimianya. Perubahan fisiknya yaitu, dari kedelai yang diberi ragi, akan menjadi padat dan timbul jamur, seperti contoh yang ada di Kesimpulannya, reaksi fermentasi ini dilakukan oleh ragi dan digunakan pada produksi makanan. Terima kasih.
Presentasikan reaksi kimia perkaratan. Tujuan, ingin mengetahui benda yang mudah berkarat. Alat dan bahan, 1. Paku atau benda besi. 2. Air natrium klorida. Cara kerja, rendam paku atau benda besi dengan air natrium klorida selama 1-4 menit. Berdasarkan pengamatannya, ini langsung diambil contoh paku yang berkarat. Saya ambil contoh dari paku yang berkarat. Paku ini mengalami perubahan warna maupun bentuk fisiknya disebabkan oleh air yang mengandung natrium klorida. Dan kesimpulan dari perkaratan ini, besi mudah mengalami korosi ketika di air yang mengandung natrium klorida. Contohnya paku ini akan mengalami perubahan warna dan bentuknya. Dan terakhir, reaksi penggendapan. Tujuan ingin mengetahui hasil dari sebuah penggendapan menggunakan minyak goreng dan air panas. Alat dan bahan, 1 gelas yang berisi air panas dan 1 gelas berisi minyak goreng. Ketika kedua zat disatukan tidak bisa menyatu dalam cairan atau tidak larut dalam cairan tersebut yang menghasilkan endapan. Pengamatan, misalnya air dan minyak ini ketika disatukan tidak bisa menyatu dan terlihat minyak mengendap tidak menyatu pada air. Kesimpulan, pengendapan dapat terjadi jika konsentrasi suatu senyawa melebihi kelarutannya. Senyawa oleat dalam kurung omega. Berikut merupakan penjelasan dan praktik dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Karena kesempurnaan adalah judul lagu bagian. Akan bawa akan kelas cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.